يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات كلوا في أنصاف البطون وعوجوا الأجساد ما تعتاد فإن ذلك جزء من النبوة أو قال من أجزاء النبوة. Makalah kamu ada di setengah isi perut, artinya jangan banyak-banyak. Biasakan jasad kamu apa yang ia ta'dad al-mudawamah, yang sekiranya bisa terus-menerus melakukannya. Karena sesungguhnya dua hal ini, makan tidak banyak dan amalan yang terus-menerus, itu adalah bagian daripada kenabian. Gak ada nabi makan banyak itu. Dan gak ada nabi itu amalnya rubuh gedang, kata orang Jawa. Mudawamah. Khudhu minal a'mal ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamullu. Ambil khudhu minal a'mal ma tutiqun al mudawamah alaiha. Ambillah kamu daripada amal-amal yang sekiranya kamu selalu mengamalkan amal itu. Jangan hatam Quran sehari, setelah itu enggak baca Quran setengah tahun. Satu juz, tapi terus menerus, itu lebih baik. Khairul amal adwamuha wa in gal. Sebaik-baik amal itu adalah yang terus menerus sekalipun tidak banyak. Yang kedua, jangan makan terlalu banyak. Bagian kenabian, ajaran daripada kenabian adalah makan secukupnya. Jangan terlalu sedikit yang akhirnya buat sakit. Tapi jangan lebih daripada keperluan, akhirnya kamu juga sakit. Farubba makhmasatin syarrum minat tukhami. Kadang-kadang lapar itu juga bisa lebih berbahaya daripada kenyang. Akhirnya kamu sakit, meninggalkan semua amal. Hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun munjiyatun wa salatun muhlikat." Ada tiga hal yang menjadi sebab selamat dan ada tiga hal yang menjadi sebab celaka. Yang sebab selamat tentunya amalkan, cari, raih. Yang sebab celaka tentunya hindari, jauhi. Fa amma salatul munjiyat, adapun tiga hal yang menjadi sebab selamat, fa khasyatullah fil ghaibi wasyahadah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan nyata. Orang nggak tahu maupun orang tahu. Nggak pilih tempat. Baik dalam keadaan zahir maupun batin. Taqwallah zahiran wa sirran wa ala niyatan. Takut kepada Allah sendiri maupun di halayak ramai. Di halayak ramai nangis, dipaksa-paksain nangis. Sendiri nggak nangis. Ini termasuk
tanda ikhlas itu adalah istiwa usirri wal alani sama sendiri maupun di halayak ramai itu sama, nggak berubah. Berarti tanda riya yang nggak sama, sendiri malas, muka orang sok giat. Takut kepada Allah dalam keadaan ghaib maupun dalam keadaannya nyata. Wal ghastu fil ghina wal faqr. Hidup sederhana dalam keadaan kaya maupun melarat. Jangan kalau kaya diumbar-umbar. Walaupun kaya, hiduplah sederhana. Kehidupan sederhana jangan karena kikir. Ini nggak benar. Hidupnya dibuat sederhana tapi karena eman sama duitnya kalau keluar. Ini bukhul, ini lebih bahaya ini. Tapi hiduplah sederhana, gunakan untuk amal soleh. Udah, ini sarung harga 2 juta misal. Padahal anak hatta harga 200.000 sudah bagus. Lebih baik anak berikan sarung 10, yang 1 saya pakai, yang 9 bisa saya sedekahkan. Ada bagus. Sehingga kamu menilai pahala. Ini makan 1 porsi bisa 500.000 ini. Padahal nasi pecel sama rempeyek juga lumayan tuh. Wah, asan anak makan ini, yang lainnya anak belikan untuk dimakan ratusan orang. Wih, ini orang cerdas sih. Tapi kalau kita harus sederhana, makan pecel terus tapi duitnya nggak netes sama sekali, ada bakhil sampai sama dirinya sendiri nih, kikir sampai sama dirinya sendiri. Kalau perlu tahan makan dah, tunggu kalau ada yang ngegratisin. Ada bakhil ini, hati-hati. Yang ketiga, yang munjiat, yang menjadi penyelamat, yaitu al-adl fir ridha wal ghadab. Sikap adil, baik dalam keadaan dia senang atau marah. Senang sama seorang salah, tetap salah. Marah kepada seorang benar, tetap ia benarkan. Jadi jangan nanti ini orang gak cocok sama anak habisi dah. Jangan, tetap bersikap adil dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. 3 hal ini menjadi selamat, dan tidak semua orang ini mampu ini. Pertama apa tadi? Takut kepada Allah. Enggak karena tempat, bukan karena di halayak rame, walaupun sendiri. Yang kedua yaitu sederhana dalam keadaan kaya maupun melarat. Artinya nggak pernah berubah, ya situ sudah kehidupannya. Yang ketiga yaitu adil dalam keadaan dia lagi senang maupun dalam keadaan dia lagi murka. Insyaallah. Nabi Sulaiman itu raja, tapi makannya khubza syair, roti yang kering, makanannya orang-orang awam. Nah, nggak pernah dapurnya Nabi Sulaiman itu satu meja untuk masakan Nabi Sulaiman, nggak ada. Makanannya makanan orang-orang yang biasa. Adapun 3 yang muhlikat yang menyebabkan manusia itu celaka, fasyuhun muta'un, kekikiran yang selalu ditaati, eman terus. Dan ini pada setiap manusia ada penyakit itu. Kalau dirawat, kalau tidak diperangi, bakal akan menjadi bakhil bukh. Bakal akan menjadi orang yang bakhil yang luar biasa. Wa yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang bisa terlindungi daripada penyakit kikir pada dirinya, eman, kalau mau mengeluarkan duit
maka dia akan menjadi orang beruntung. Kalau enggak tersiksa dia, tersiksa. Makan daging tunggu undangan, padahal mampu dia. Sian anak-anaknya. Yang kedua, ya sebab daripada celaka yaitu wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Perhatikan, di diri manusia itu ada nafsu. Kesenangan dunia disebut hawa, dan itu merupakan makanan nafsu. Nafsu akan kuat karena itu, walaupun halal. Walaupun halal. Misal nih, main kartu. Kadang ngatakan haram, kecuali kalau memang bisa menyebabkan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Tapi ini kesenangan nafsu, hanya kesenangan, hiburan. Kalau kamu memperbanyak itu akan memperkuat nafsu kamu. Lah kalau nafsu ini kuat, pasti malas ibadah, pasti ngajak perbuatan yang jelek. Itu disebut hawa. Sebagaimana taat itu memperkuat ruh, maka kesenangan duniawi itu memperkuat nafsu. Tugasnya kamu jangan ngikuti nafsu. Kalau sudah ngikuti nafsu, terus itu. Nih, tak kasih contoh. Orang yang ngerokok, tidak mungkin itu daripada ruh, hanya kesenangan. Tapi akhirnya nggak mau ditinggalkan. Gelisah kalau meninggalkan itu semuanya. Bingung kalau meninggalkan itu. Kalau perlu menghadap Tuhannya, taruh gedang garam, Allahu Akbar. Sholat nih, khusyuk sekali kalau kelihatan rokoknya itu. Subhanallah, ini nafsu ya ikhwani, hawa nafas. Karena itu perangi itu justru. Perangi justru. Wa ijabul mar'i binafsih. Yang ketiga yaitu manusia merasa hebat. Merasa dirinya hebat. Isti'dhamun nafas. Saya sudah diciumi sama orang tangan saya. Murid saya sudah ribuan. Majelis saya sudah besar. Hati-hati. Jangan-jangan orang masuk surga karena kamu, tapi kamu masuk neraka nantinya. Kenapa? Karena al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena ujub itu akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Ada satu almari mahal, pintu 4, ukiran yang luar biasa, harganya sampai 30 juta. Nih misal nih, mahal, tapi terbakar. Siapa mau beli? Udah jadi arang, nggak ada yang mau beli. Begitu juga umrohnya ente, hajinya kau, ngajarnya kau, dakwahnya kau, ibadahnya kau, semuanya nggak ada nilainya semenjak kamu merasa diri kamu hebat. Yang hebat itu bukan orang merasa dirinya hebat, tapi yang hebat itu adalah udah taat, udah takut, udah banyak ibadah, masih dia tadi itu khawatir, ya Allah, jangan-jangan ditolak ibadahku, jangan-jangan nggak diterima. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yang dipuji oleh Allah orang yang perbuatannya baik tapi hatinya masih takut. Lihat sini Muhammad SAW udah dijamin masuk surga, udah nggak dicatat itu dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Udah dikasih semuanya sama Allah. Jadi sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi bagaimana? Masih Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min 'adzabil nar min fitnatil masih minta dijauhkan dari neraka, azab kubur. Tetap istighfar, wa inni la astaghfirullah fil yawmi aktsar min 70 marrah. Istighfar masih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat, ini yang gudang dosa, nggak pernah istighfar, wala pernah takut,
Siapa yang akan jamin ente akan selamat dari azab kubur? Siapa? Ada. Yang jamin kamu akan masuk surga itu siapa? Nggak ada. Itulah Habibullah Haddad nih. Habibullah Haddad ilmunya gutub selama 60 tahun nih. Nyatakan man yatmanni fi barzakhi. Siapa yang akan jamin aku selamat ada di alam barzakh? Masih takut saudara. Kita ini yang nggak tahu diri nih, yang merasa dirinya min ahlil jannah. Man? Siapa yang menyatakan ente min ahlil jannah? Tuh lihat bagaimana mubasyirin dari jannah. Mereka masih takut. Sayyidina Utsman bagaimana? Takut kalau ngeliat kubur. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kif mereka mubasyirin bil jannah. Tuh lihat bagaimana orang-orang pilihan Allah masih takut kepada Allah Ta'ala. Ini ya nggak ada jaminan di gudang dosa ini. Kadang-kadang nggak merasa takut kepada Allah. Karena itu 3 hal yang menjadi penyelamat, 3 hal yang menjadi sebab celaka. Sebab celaka hindari, sebab selamat maka raihlah itu semuanya. Wallahu alam. يا الله بنظر